Sebelum saya membahas materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Veronica Sirait. Di sini saya akan membahas tentang materi teori asal-usul kehidupan. Nah, sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya kita mengenal dulu yang dimaksud dengan evolusi. Evolusi dalam konteks biologi modern, evolusi berarti perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Perubahan tersebut dapat berlangsung menyimpang dari struktur aslinya, sehingga lama-kelamaan dapat terbentuk spesies baru, atau dapat dikatakan bahwa tumbuhan dan hewan yang ada sekarang ini bukanlah makhluk hidup yang pertama kali menghuni bumi, tetapi berasal dari makhluk hidup di masa lampau yang beberapa di antaranya sudah punah. Teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori kosmozoa atau keabadian. Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan di bumi diperkirakan berasal dari ruang angkasa atau dari tempat lain di alam semesta. Kehidupan awal di muka bumi diawali dari adanya meteorit yang jatuh ke bumi dengan membawa molekul organik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa beberapa meteorit memang mengandung molekul organik. Yang kedua, teori abiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau ada dengan sendirinya, atau generasi spontania. Adapun tokoh pendukung teori ini, yang pertama itu Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles melakukan percobaan dengan merendam tanah di dalam wadah yang berisi air, sehingga muncul cacing pada tanah yang direndam pada air. Yang berdasarkan hasil percobaannya itu, ia mengemukakan bahwa cacing berasal dari tanah yang merupakan benda hidup. Yang kedua adalah John Needham pada tahun 1745. Percobaan yang dilakukan yaitu merebus kaldu dalam wadah selama beberapa menit. Kemudian wadah tersebut ditutup. Hasilnya, setelah didiamkan beberapa hari, terdapat bakteri pada kaldu. Kesimpulannya adalah bakteri berasal dari kaldu yang merupakan benda mati. Yang ketiga, Anthony van Leeuwenhoek. Percobaan yang dilakukan adalah mengamati air rendaman jerami dengan mikroskop buatannya. Hasilnya ditemukan protozoa pada air rendaman jerami. Kesimpulannya adalah protozoa berasal dari air rendaman jerami yang merupakan benda mati. Yang ketiga, teori biogenesis. Teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta bukan dari benda mati, melainkan makhluk hidup sebelumnya melalui reproduksi. Tokoh-tokohnya itu adalah yang pertama Francesco Redi pada tahun 1668. Seorang dokter asal Italia membuktikan bahwa kehidupan yang lebih tinggi tidak muncul secara spontan. Teori ini tersebut ditolak karena dianggap tidak berlaku untuk mikroorganisme. Nah, kita bisa lihat eksperimen yang dilakukan Francesco Redi. Pada wadah yang terbuka, lalat masuk ke dalam. Pada wadah yang tertutup kasa, lalat tidak dapat masuk ke dalam, namun dia bertelur di tutup kasa itu. Pada wadah yang tertutup, lalat tidak dapat masuk. Yang B. Lazzaro Spallanzani pada tahun 1768. Mengulangi percobaan John Needham, teori Lazzaro Spallanzani ini ditolak karena pertumbuhan mikroba membutuhkan udara. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini eksperimen yang sedang dilakukannya. Dia memanaskan kaldu, kemudian didinginkannya pada wadah terbuka. Setelah beberapa hari, terdapat organisme dalam wadah tersebut. Kemudian dia melakukannya lagi dengan memanaskan kaldu, kemudian didinginkan. Wadahnya ditutupnya. Setelah beberapa hari, tidak terdapat organisme dalam wadah tersebut. Yang setelah itu kita lihat Louis Pasteur pada tahun 1864.
yaitu seorang mikrobiolog asal Prancis melakukan eksperimen yang hampir sama dengan eksperimen yang pernah dilakukan oleh Needham dan Spallanzani. Pasteur membuktikan bahwa kehidupan tak bisa muncul pada tempat-tempat yang tidak terkontaminasi oleh kehidupan. Nah, inilah kita bisa lihat eksperimen yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Pada kaldu yang dipanaskan, dibiarkan beberapa waktu, jernih tidak ada mikroorganisme. Kemudian labu dimiringkan hingga kaldu mengenai leher angsa, terdapat mikroorganisme. Berdasarkan beberapa percobaan yang telah dilakukan, teori biogenesis berisi 3 pernyataan. Yang pertama, omni vivum ex ovo, atau setiap makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omni ovum ex vivo, atau setiap telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omni vivum ex vivo, atau setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori evolusi kimia. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali oleh terbentuknya senyawa organik di atmosfer, seperti metana, hidrogen, uap air, dan amonia, serta bantuan energi dari sinar kosmis dan kilatan halilintar dapat membentuk senyawa organik dalam subpurba yang memungkinkan munculnya kehidupan paling sederhana. Teori evolusi biologi. Teori evolusi biologi menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil evolusi kimia yang akhirnya berkembang menjadi berbagai macam organisme yang ada di muka bumi. Teori ini dibuktikan oleh Sidney W. Fox.